Oke, jatuhnya di mana Ibu, bisa ditunjukkan? Becek duluan, terus itu saya lihat itu aritnya kena apa ya, perut ya. Ngomong apa pada saat itu Bapak? Sudah nggak bisa ngomong, nyampe rumah sudah tidak ngomong. Mereka mengenal Carok itu satu lawan satu dan tidak ada balas dendam. Duel Carok kembali memakan korban jiwa. Kali ini korbannya adalah Mari dan Nito Markum, dua orang lansia pedagang pete asal Lumajang yang tewas setelah Carok pada Minggu pagi 23 Februari 2025. Diduga keduanya berselisih paham akibat usaha pete. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya Kristanti Yosefa, Anda menyaksikan Fakta. Tempat ini menurut informasi merupakan lokasi terjadinya duel Carok antara dua korban, yakni Pak Nito dan juga Pak Mari. Hari ini saya akan mencari informasi dari warga sekitar sekaligus saksi mata seperti apa sesungguhnya kejadian yang terjadi pada Minggu pagi itu. Selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Isa ya. Dan Ibu Soleha. Oke, Bu Isa dan Ibu Soleha, boleh kita minta waktunya sedikit ya, Ibu untuk cerita. Oke, siap. Ya kejadiannya ya lewat sini, Mbak. Apa itu? Dari mana yang Ibu lihat? Dari sana. Dari sana. Taunya dari sini ke sana, habis itu jatuh. Ada berapa motor saat itu? 2. Yang Ibu lihat ada 2 motor. Terus apa yang terjadi waktu motor itu lewat itu? Jatuh. Kayak kecelakaan itu. Dengar cekcok nggak? Enggak. Nggak ada cekcok? Saya nggak dengar kalau cekcoknya. Habis itu langsung berantem. Oke, jatuhnya di mana Ibu, bisa ditunjukkan tempatnya mungkin? Ya di tempat Srikoyo itu loh, Mbak. Di mana itu, Bu? Srikoyo itu buah itu loh, itu buah itu buah Srikoyo itu lah itu. Oh, di depan potong rambut ini? Iya, sebelahnya lagi. Oh, sebelahnya lagi. Kelor. Oke, di situ jatuh. Apa yang terjadi selanjutnya? Ya cekcok, ya apa itu berantem sudah. Oh, taunya itu saja berantem. Kalau lukanya itu nggak tahu. Taunya Pak Mari sudah lari ke sini. Waktu itu melihat itu nggak pertengkarannya, nggak melihat perkelahiannya nggak? Nggak dengar aku kalau pertengkarannya tuh, Mbak. Melihat tapi Ibu? Iya, melihat. Seperti apa waktu itu, bisa diceritakan nggak? Ya kayak waktu tukaran itu loh, Bu. Oh, kayak seperti orang berkelahi. Ya sudah, diam di situ. Bawa apa? Bawa arit. Dua-duanya berkelahi pakai arit? Iya. Seperti apa itu, Bu? Ya satu arit apa ya? Pengaritannya satu celurit itu. Berapa lama kira-kira itu? Nggak tahu, kalau lama sebentar kok. Habis itu Pak Mari langsung lari ke sini. Habis itu diem di sini wes, sudah wes. Berarti di motor datang dari sana, di situ terdengar tabrakan. Dikira tabrakan lah. Terus Ibu posisinya langsung keluar? Nggak keluar ya di sini, Pak. Di sini cuman kirain apa? Aduh, Carok gitu. Oh, dengar teriakan orang-orang Carok. Iya, sama banyak yang itu. Orang-orang pada berteriak itu. Waktu yang Ibu lihat pada saat itu Pak Nito sama Pak Mari ini ngomong apa, Ibu? Nggak tahu, yang sana nggak dengar loh, Pak. Cuman Pak Mari lari ke sini saja sudah. Habis itu diam di sini sudah. Oke, ditinggal motornya berarti? Iya, ada di sana. Oke, dilari kemana? Pak sampai Mari? Sini. Sampai depan sini? Itu tuh. Di situ. Depan warung ini wes. Depan warung ini. Habis itu balik lagi diam di sini. Oh, apa yang diomongin Pak Mari? Nggak ada omong. Nggak ada ngomong apa-apa? Nggak ada. Kondisinya kayak gimana saat itu dia, Bu? Ya kondisinya lemas, kehabisan darah kemungkinan. Oh, banyak darahnya? Kelihatan banyak darahnya. Duduk di situ Pak Marinya posisinya? Iya. Terus apa yang dilakukan warga saat itu? Ya ditolong, diikat itunya, sebelah sini lukanya. Oh, yang mana aja lukanya? Satu aja, sini saja. Di perut? Enggak, sini loh, Pak. Oh, di belakang. Masih di bawah itu, Bu,
sabitnya atau Nggak, aritnya? sudah nggak dibawa. Sama motornya juga ditinggal? Motornya ada di sana, Pak Mari cuma jalan saja. Oh, Pak Mari jalan. Sempat minta tolong gitu nggak ke warga? Nggak. Ya kalau warga banyak sih yang nolongin. Cuma itu saja. Nggak ngomong apa-apa ya? Pak Mari? Nggak ada. Kan sini takut, Mbak. Takut disebut lagi, nggak tahu. Oh gitu, warga takut karena? Iya, karena bawa arit itu. Karena bawa arit. Oke, terus habis itu di situ Pak Mari terus ditolong dibawa Ke rumah sakit, ambulan, bawa ambulan. Oke, warga takut pernah ada kejadian sebelumnya kah Bu Nggak ada. di sini? Nggak ada kalau di sini. Tak tahu kalau di sana. Takutnya karena bawa senjata tajam ya. Oke, kalau apa namanya Pak Nitonya kemana? Nggak tahu lari. Pak Nitonya lari ke arah mana Bu larinya? Lari ke sana, nggak tahu wes habis itu. Pak Neto lari, yang di sini tuh Pak Mari aja itu. Itu tolong warga. Ditanyain sama warga ada apa pada saat itu? Enggak. Mau ditanyain apa, orangnya sudah apa itu nggak kuat. Oke baik, terima kasih Ibu Suleha ya. Selain saksi yang berada di warung di sini, pemirsa di dekat TKP juga ada bengkel. Kita akan coba untuk bertanya seperti apa kejadian yang diketahui oleh saksi di sini pada saat itu. Oh, Masnya ya yang ada? Ini ordernya. Oke, pada saat itu bengkel buka. Buka, Pak. Pagi hari ya? Pagi. Pagi. Waktu itu berarti Masnya ngelihat dong? Lihat. Oh, ngelihat. Iya. Apa yang dilihat waktu itu, Mas? Pertama itu dari barat, Mbak. Dari barat tuh dari sana ya berarti ya? Oke, boleh ditunjukkan nggak Mas ke kita? Waktu itu saya duduk di sini, Mbak. Oke. Duduk di sini. Terus? Dengar suara rame-rame dari barat. Oke, dari sana. Iya, dari. Oke, apa yang dilihat waktu itu, Mas? Waktu itu kedua korban itu beriringan, Mbak. Beriringan sambil ya cekcok omong itu. Setelah itu jatuh di situ. Oh, apa yang diomongin, Mas? Diomongin bahasa Madura, Pak. Waktu itu yang diomongin ambu-ambu. Apa itu? Bededi. Artinya apa itu, Mas? Itu ngomong berhenti gitu. Turun kan. Setelah itu Dua-duanya ya? yang satu entah yang mana yang ngomong nggak tahu saya. Saya dengar setelah itu beriringan jatuh di sana, Pak. Jatuh. Jatuhnya. Boleh ditunjukin nggak, Mas? Di mananya lokasinya jatuhnya? Jatuhnya sekitar sini, Pak. Oh, di sekitar sini? Iya. Di bawah sini. Oke. Di sini. Di sini itu yang satu itu udah pegang celurit, yang satu. Yang jatuh itu yang pegang celurit. Terus yang satu lagi nggak lama mengeluarkan celurit juga. Baik. Ya itu terus berantem gitu. Masnya lihat Lihat. ke sini? Enggak, saya kan ada di situ kan. Oh iya. Saya tengok di sini kok ada orang itu bacokan itu, caruk itu. Setelah itu saya lihat yang pertama itu Pak Markum itu yang bacok duluan. Oh, Pak Nito Markum. Iya, bacok duluan. Terus itu saya lihat itu aritnya ngena apa ya, perut ya. Setelah itu direbut arit itu, Pak. Sama Pak Mari. Sama Pak Mari direbut. Direbut, dibacokkan ke Pak Markum. Kebagian? Kebagian seingat saya ya, Heeh. ini bagian dada sama Kepala. iya kepala. Oke, terus Mas? Setelah itu saya ya kirain orang berantem biasa ya, kok ngeluarin celurit itu takut saya langsung lari itu ya. Setelah itu nggak lihat saya, kedengaran dari sana itu ya bacaan itu. Apa yang diomongin pada saat baca-bacaan itu, Mas? Nggak ngomong apa-apa, cuma ya tengkar baca-bacaan itu aja. Kan posisinya saya agak jauh, Pak, kan dari sana itu. Dari bengkel ya? Iya. Kalau waktu pertama kali datang naik motor itu emang sudah ribut ya, Mas ya? Udah ribut dari barat itu memang udah ribut, udah cekcok, ngomong itu. Beriringan tuh pelan jalannya atau? Pelan. Oh, pelan. Iya, sambil apa ya, tengkar pakai fisik ya. Oh, kayak gimana tuh posisinya, Mas? Kayak Iya, itu gimana? kan sambil Tawarannya? nyetir sepeda ya sama apa? Sama kaki.
Kakinya ditendang-tendangkan Iya, gitu. ditendangkan sama kak. Nah, terus waktu tabrakan di sini itu kayak gimana tabrakannya, Mas? Tabrakannya itu di apa? Dipecok itu. Di apa? Ditikung. Ditikung. Iya, Oke. ditikung. Siapa yang nikung, Mas? Pak Markonya. Pak Markum Pak Markonya. nikung Pak Mari. Pak Mari. Jatuh. Jatuhnya kayak gimana posisinya Pak Mari pada saat itu, Mas? Bisa di Jatuhnya ya tengkurap itu. tengkurap. Iya. Terus itu berdiri lagi ngeluarin celurit itu. Celurit yang buat kerja itu, buat ngerumput itu. Di mana posisi celuritnya pada saat itu? Waktu itu ada di apa ya, di sepedanya, di luar sepedanya. Yang ngangkat duluan itu, ngangkat celuritnya itu Pak Marinya itu. Kayak gimana posisinya Pak Mari pada saat mengangkatnya itu, Mas? Maksudnya begini. Tapi nggak langsung membacokkan aritnya. Terus itu Pak Markumnya ngeluarin celuritnya itu dari dalam bajunya. Di dalam bajunya, terus itu dibacokkan sama Pak Marinya. Dibacokkan ke Pak Marinya itu. Ke bagian mananya itu, Mas? Sebelah sini, sebelah kiri. Sebelah kiri. Ya. Setelah itu ya pegang-pegangan celurit itu, Mbak. Pegangan celuritnya direbut sama Pak Marinya, langsung dibacokkan lagi ke Pak Markumnya. Markumnya nggak bawa sajam lagi karena udah diambil. Iya. Setelah itu Pak Marinya jalan ke barat, terus temu sama saya di depan bengkel. Saya panggil, saya suruh duduk di bengkel itu. Setelah itu udah rame, sudah banyak orang ditolong sama ibu-ibu itu. Kabar yang beredar juga katanya ya Pak ya, itu tentang dagang pete. Bener nggak sih Pak? Kalau petenya memang dagang, kalau waktu musim ya tahu saya kalau dagang. Tapi kalau urusan itu Saat ini saya akan menuju ke rumah salah satu korban, yakni almarhum Pak Nito. Kita temukan fakta selanjutnya. Pak Matasan, sebelumnya kami mau mengucapkan turut berduka cita atas yang terjadi pada keluarga. terima kasih. Ya, kalau kami boleh diceritain Pak, seperti apa sih kejadian yang Pak Matasan tahu saat itu Pak? Kalau kejadian itu saya nggak tahu. Tahu-taunya ada kabar dari teman-teman kalau bapak itu sudah terjadi perkelahian itu. Saya mau keluar, sudah ada di depan rumah bapak saya itu. Habis itu saya larikan ke rumah sakit. Cuma gitu aja yang saya tahu. Oke, waktu itu dengar kabarnya dari siapa Pak? Katanya saja gitulah, katanya bapak kamu gini-gini kan, jadi ada kejadian. Jadi saya kan bingung, mau keluar mau cari kan gitulah. Di daerah Tanggung, makanya katanya saya itu mau lihat gitulah. Bawa sepeda mau naik, tahu-taunya bapak sudah ada di depan rumah. Oh, di depan rumah. Itu sekitar jam berapa Pak saat itu? Jam 9 lah. Jam 9-an Bapak di depan rumah ini. Oke, apa yang Bapak lihat waktu itu kondisi Pak Nito Maku? Sudah bersimbah darah, bawa sepeda motor sendiri gitu. Di mana aja Pak lukanya yang Pak Matasan lihat? Di sini, yang parah itu di sini, sama sini, di sini. Bajunya itu darah semua gitu. Ngomong apa pada saat itu Bapak? Sudah nggak bisa ngomong, nyampe rumah sudah tidak ngomong.
Terus saya cari mobil, cari bantuan mobil, karena dibawa sama sepeda kan jauh Mbak. Dari rumah sakit jauh. Iya, ya. Bawa mobil, sudah nggak sadar diri. Di dalam mobil. Iya, nyampe rumah sakit, terus kritis sudah. Nggak ada kata-kata pesan apa, nggak ada sudah. Ya nggak tahu lah, jadi orang bingung Mbak ya. Bingung sudah. Kelihatan orang tua bersimbah darah, gitulah. Itu Pak Nito berarti di luar, Pak Matasan bawa masuk ke dalam? Nggak sempat masuk udah. Nggak sempat masuk, ada di itu depan rumah. Ya cuma masuk ke ruang dokter kan disuruh keluar, gitulah, dirawat gitu. Habis itu, habis dijahit, keluar sudah kritis. Habis itu dipanggil sama dokter. Kalau ditanyain keluarganya, saya yang ditanyain. Mohon maaf beritanya Bapak sampean kritis Pak, cuma kami mengusahakan gitu. Jalan yang terbaik gitu. Kalau dari Ibu sendiri cerita nggak ke Pak Matasan kalau Bapak sempat curhat nih ada masalah atau gimana? Nggak ada. Ibu juga nggak tahu kenapa? Nggak tahu. Kayak ada cerita gitu. Pak, kalau yang didengar dari orang-orang kayak gimana Pak? Ada nggak kayak Pak Matasan mungkin penasaran nih kenapa bapak saya, terus tanya ke orang gitu? Nggak sempet lah Mbak. Iya, nggak sempet tanya-tanya yang gimana, sudah langsung meninggal kan orang tua. Nggak ada juga yang cerita bapak Nggak ada. ditemukan pada saat itu ngapain gitu enggak? Nggak ada. Nah sebelum berangkat itu Pak, sebelum Pak Nito ini meninggalkan rumah ya, itu sempat pamit nggak ke Pak Matasan atau ke Ibu mau kemana gitu? Kalau ke saya nggak sempet. Tahu-taunya ya itulah. Ketemunya ya ketemu bersimbah darah itu. Kalau dari teman-temannya Pak Matasan cerita nggak ke Pak Matasan dapat kabar dari siapa gitu? Nggak cerita Mbak. Nggak cerita. Malah dia nanya ke saya kan gitulah. Katanya bapaknya apa itu duel apa kejadian gitulah. Ya bingung saya. Pak coba saya diceritain lagi, berarti bapak itu pertama datang ke sini dulu? Iya. Cuma nggak turun dari sepeda. Nggak turun dari sepeda, Iya. ketemu Ibu? Ketemu Ibu. Terus bilang itu tadi, nanyain bapak? Iya, tanyain saya apa. Kah, dole itu kacang ada di rumah gitu loh. Terus berangkat lagi sepedanya itu, ditarik lagi lah gasnya. Tahu-taunya ada di depan rumah sudah. Oh gitu, Ibu bilang apa waktu itu ke bapak? Gak bilang bapak. Gak bilang bapak. Oh, Ibu maksudnya kan Ibu ketemu bapak nih di depan rumah ini ya? Iya bapak saya. Iya. Bapak Terus saya. bilang apa Ibu ke bapak? Gak bilang bapak, kaget lah. Kaget. Iya. Terus Ibu gimana waktu itu Mas respon yang ngeliat bapak kayak gitu? Lari ngikutin sepeda, lari di belakangnya gitu ke rumah. Kan nggak jauh betul lah habis ini dari rumah sini. Pak Nito nggak pernah cerita ya? Nggak pernah. Nah kalau masalah tentang, kan ini kabar yang beredar juga permasalahannya salah satunya katanya ya Pak ya, itu tentang dagang pete. Itu bener nggak sih Pak ada masalah tentang perdagangan pete ini? Kalau soal itu nggak tahu ya Mbak. Kalau petenya memang dagang, kalau waktu musim ya tahu saya kalau dagang. Tapi kalau urusan itu nggak tahu. Nggak tahu. Pak Matasan, ini kan juga ditemukan senjata tajam ya? Iya. Bapak sendiri memang biasa membawa senjata tajam kah atau seperti apa Pak? Kalau setiap paginya kan ya bawa memang. Kau mau rumput gitu kan mesti bawa gitu. Pengetahuannya saya gitu. Apa itu bentuknya Pak? Ya itu celurit lah. Celurit. Iya. Pada hari kejadian bawa arit, Ibu tahu ya? Kalau waktu kejadian nggak tahu. Nggak tahu. Ibu kalau bapak tuh bawa celurit nggak tahu. Pamitannya kan minta kopi, gas habis, LPG disuruh beli ke toko gitu aja. Nggak tahu ya kalau bawa celurit Nggak gitu. tahu. Olah TKP kan menemukan sajam.
2 jam kan gitu lah, duel itu. Temuannya apa Pak waktu itu yang disampaikan pihak kepolisian waktu olah TKP? Bapak kayak gimana? Ya menemukan 2 jam gitu aja kan, berarti kan betul-betul duel gitulah. Itu. Dua-duanya celurit? Iya. Ngomongnya gitu. Dan kelihatan bersimbah darah? Nggak lihat kalau saya. Pak Matasan sempat ke TKP enggak? Nggak sempat. Sampai hari ini pun saya nggak ngelihat ke TKP. Saat ini saya sudah bersama dengan menantu dari almarhum Pak Mari, betul, Pak Suryadi. Iya. Selamat malam Pak Suryadi. Terima kasih sebelumnya sudah mau menerima kedatangan tim kami di sini. Apa sih yang Bapak ketahui tentang kejadian ini? Bisa diceritakankah kepada kami, Pak? Kalau soal kejadian saya kurang tahu, karena saya keluar saya. Yang Bapak dengar mungkin pada hari itu, kejadian itu terjadi di hari apa, Pak? Hari Minggu. Ya. Sekitar jam berapa? Jam 9. Ya, posisinya pada pagi hari itu kejadiannya seperti apa yang Pak Suryadi tahu? Ya kurang tahu saya kalau soal itu. Berita yang beredar begitu kan Pak Mari ini diketahui pergi begitu ya, dan di duel itu terjadi bukan di desa sini, Pak? Bukan di desa sini. Di mana itu, Pak? Di Tanggung. Desa Tanggung. Iya, kejadiannya di desa Tanggung. Itu Pak Mari arah kemana, Pak? Itu mau ngarit itu. Memang Pak Mari pada saat itu memang mau bekerja begitu ya? Iya, bekerja ya. Kesehariannya seperti apa sih Pak Mari ini? Ngarit itu ke Tegalan gitu, ngarit itu. Habis itu mari ke Tegalan itu ngarit bawa sepeda itu. Habis itu ya itulah udah cekcok tuh. Cekcok terjadi ya Pak. Apa yang Bapak tahu tentang cekcok itu? Wah, kurang tahu saya. Kalau yang didengar dari orang-orang? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Iya. Kejadian itu terjadi, Pak Suryadi sedang di mana? Saya keluar saya. Keluar kemana itu Pak? Mau kemandang saya, langsung ada pilihan itu ya kembali saya. Gitu. Tahu kejadiannya dari mana? Ya kawan-kawan itu yang ngebel. Nelpon. Iya, telepon. Ya, apa yang dikatakan teman-teman Pak Suryadi waktu itu di telepon? Ya pulang-pulang bapaknya ditabrak Pak Markum. Pulang saya tabrakan katanya masih tabrak. Langsung pulang. Habis itu terus ke Lumajang saya, ke rumah sakit itu. Berarti posisi Pak Mari sudah di rumah sakit pada saat itu. Waktu ditelepon oleh teman Pak Suryadi, infonya ditabrak sama Pak Markum, Pak Nito Markum. Iya, tabrakan. Oke. Ketika sampai di rumah sakit, kondisi Bapak Sudah kritis. sudah kritis. Iya, sudah kritis. Masih sadarkan diri kah Pak? Enggak, udah kritis itu. Jadi tidak sempat mengucapkan apapun ke Enggak. keluarga? Pada saat kejadian sendiri Pak, tadi kan Pak Suryadi mengatakan sedang di luar begitu ya? Iya. Pagi harinya Pak Mari sempat pamit nggak ke keluarga? Enggak pamit. Nggak ada mau ngomong kemana Enggak. gitu? Enggak ada. Oke, Pak, dari info yang kami dapatkan begitu Pak Mari ini sehari-harinya selain mengarit gitu ya, atau selain bekerja sebagai petani yang mengarit, juga sebagai pedagang pete. Bisa diceritakan Pak? Ya ketebuan, habis ketebuan ya cari dagang pete itu. Ya gitu. Biasanya didapat dari mana Pak pete? Di gulaan itu, toko petani kan gula ya. Ya, dari rumah-rumah begitu? Iya. Kalau dari keluarga sendiri, selama ini mengenal sosok Pak Nito Markum kah? Apa? Dari keluarga, kenal dengan sosok Pak Nito? Hari-hari? Iya, sehari-hari. Ya, sering ketemu, kayak keluar kadang ketemu gitu. Baik-baik saja hubungannya? Baik-baik saja. Jadi keluarga tidak tahu kemudian jika keduanya ini mengalami cekcok seperti itu, tidak tahu? Tahunya ya itulah. Ketika sudah kejadian ya. Makna carok itu sendiri sekarang sudah bergeser, karena carok itu merupakan membersihkan harga diri. Jadi harga diri kalau sempat
tercoreng atau dilangkahi orang, itu bisa-bisa terjadi hal seperti itu. Di hadapan saya saat ini sudah ada budayawan Madura, Abah Doing. Siap. Selamat siang, Abah. Selamat Bagaimana siang. kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Baik. Abah, ini melihat fenomena terjadinya carok begitu ya. Baru saja kemarin beberapa hari lalu ini terjadi fenomena duel juga antara dua orang yang ini memakan korban jiwa. Di daerah lain itu sebetulnya bukan dikenal carok, perkelahian atau pertikaian. Apabila itu menggunakan senjata tajam, orang Madura bilangnya carok katanya gitu. Kalau di daerah lain namanya kan bukan carok, hanya bertikai atau berkelahi. Fenomena-fenomena seperti itu kalau kita flashback ke belakang, makna carok itu sendiri sekarang sudah bergeser. Karena carok itu merupakan membersihkan harga diri. Jadi harga diri kalau sempat tercoreng atau dilangkahi orang, itu bisa-bisa terjadi hal seperti itu. Kalau dulu one by one, mereka mengenal carok itu satu lawan satu dan tidak ada balas dendam. Seperti apa itu sebetulnya tradisi carok yang sesungguhnya itu bagaimana, Pak? Sebetulnya carok itu bukan tradisi, hanya kebiasaan orang Madura. Carok itu di dalam bahasa Sangsekerta artinya menguliti, berkelahi atau bertikai. Suatu kebiasaan masyarakat Madura apabila jati dirinya itu terinjak. Seperti contoh, atas dasar fitnah dan lain sebagainya di tengah-tengah orang, banyak orang kemudian ditampar. Itu yang menyebabkan bisa terjadi carok. Karena harga dirinya diusik. Orang-orang Madura itu kemudian mengenal hal-hal yang seperti itu, dikatakan etempeng pote matah angok pote tolang. Daripada saya putih mata, lebih baik saya putih tulang. Maksudnya putih mata itu malu, lebih baik saya mati berkalang tanah. Kita ketahui bersama, daerah Lumajang, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo adalah tapal kuda daerah Madura. Cuma sayangnya, kadang-kadang baik berita mass media, elektronik dan lain sebagainya, apabila terjadi hal-hal perkelahian seperti itu dengan senjata tajam, terus diekspos dengan carok. Artinya yang bisa dikatakan carok itu ketika ada motif malu tadi atau terluka harga dirinya. Betul. Okay. Untuk mengembalikan harga diri. Ya cuma dua itu keputusannya. Kalau tidak hidup mati, meninggal. Makanya dia memilih putih tulang daripada putih mata. Daripada saya malu, lebih baik saya mati. Karena orang Madura itu tidak sanggup menahan malu. Jadi ada 4 aspek yang orang Madura itu sangat diperhatikan. Pak, Bebu, Guru, Ratoh. Jadi kalau ingin membuat simpati kepada orang-orang Madura, kuasai bapaknya, kuasai ibunya. Itu mesti dapat. Biasanya kalau orang awam itu sampai terjadi carok, ya seperti itu tadi. Prosesnya panjang, tidak hanya sekali ketemu kemudian jadi, enggak. Itu kalau carok dulu. Mereka bermusuhan, itu sama-sama punya teman kan. Teman maksudnya dalam untuk minta nasihat atau apa. Ini yang kadang-kadang menjadi jembatan. Tolong dihilangkan ke sana. Kalau memang sudah tidak bisa dilerai oleh ulama, misalnya ini sudah terjadi arah mau terjadi carok ya. Jadi alim ulama, jadi tokoh masyarakat dan alim ulama itu memang berupaya untuk melerai itu supaya tidak terjadi. Tapi karena kedua orang ini sama-sama mempertahankan idealismenya, tidak, saya malu ditampar di banyak orang, katanya satu. Katanya yang satu, tidak, karena kamu sering begini, sering begitu. Ini kan sama-sama punya prinsip ya. Nah, ketika itu sudah tidak bisa dimediasi oleh ulama dan tokoh, maka mereka bersepakat untuk
one by one, satu lawan satu, bercarok. Untuk apa? Ya untuk mengembalikan harkat dan martabatnya itu. Di tempatnya itu ditentukan di tempat yang jauh, yang tidak banyak orang tahu dan tidak banyak orang lihat. Nah, ketika salah satunya meninggal, sajamnya ini dibawa. Celuritnya? Diantar, baik celurit, biasanya yang dipakai kayak gitu, selama celurit, pisau. Pisau agak setengah kayak pedang, itu namanya todik pangabisen, biasanya kayak gitu. Jadi kalau di pasar-pasar mungkin kemarin di Lumajang sempat orang nyundul di sini, sampai nyundul kayak gitu, itu jenis kayak gitu. Itu diantarkan ke rumah. Buk, ya saksena, kakak lah ada omor, kakak sudah meninggal, laya lemareh, sudah ya selesai, cuman gitu aja, tidak pakai banyak, tidak pakai banyak cincong kayak gitu. Dan keluarga sama-sama memahami. Di situ tidak akan pernah terjadi balas dendam. Tapi apakah iya kalau anak itu teguh, artinya sesuai dengan prinsip dan pendirian, tidak akan terjadi. Kenapa sih sampai sekarang ya masih banyak permasalahan yang kemudian diselesaikan nih caranya ya dengan melakukan duel itu tadi? Begini, di strata sosial masyarakat itu yang tidak bisa diganggu istri, harta, anak. 3 unsur elemen ini yang tidak bisa diganggu. Kalau hal salah satu di antaranya ini diganggu, terjadilah seperti itu. Biasanya menjadi penyebab betul. pertikaian itu tadi terjadi. Istilahnya orang Madura, kalau ada seseorang yang melangkahi pagar, namanya alengka pager. Perempuan ini sudah punya suami, itu memang tabu untuk didatangi. Sekalipun suaminya itu sabar, mesti terjadi. Dasar tuh orang Madura itu. Baik, terima kasih banyak Abah. Siap. Ya, atas waktunya dan obrolannya. Cekcok ini dilihat oleh beberapa saksi sampai terjadi adanya benturan dan mereka terjatuh. Kemudian dilanjut dengan perkelahian menggunakan senjata tajam. Meskipun kasus ini telah dihentikan oleh pihak kepolisian, hari ini saya ingin mencari info lebih lanjut mengenai apa sebetulnya yang terjadi dalam kasus duel carok ini. Kita temukan faktanya. Bersama saya saat ini sudah ada Kapolres Lumajang, AKBP Alex Sandi Siregar. Selamat siang Pak Alex. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Oke, Pak, ini berdasarkan hasil penyelidikan dan juga olah TKP yang dilakukan oleh kepolisian. Sampai sejauh ini apa sih Pak sebetulnya kejadian yang terjadi pada hari itu, seperti apa ceritanya? Baik. Kejadian yang di Kecamatan Padang itu tanggal 23 hari Minggu ya, 23 Februari 2025 adalah perkelahian antara saudara M dan saudara NM. Kebetulan dua-duanya mengalami meninggal dunia. Berdasarkan keterangan saksi yang sudah kita ambil keterangannya, mereka berjalan tidak lama beriringan dan terjadilah cekcok. Tidak ada yang bisa mendengar saat itu karena tertutup suara kendaraan dan hiruk pikuknya jalan raya. Cekcok ini dilihat oleh beberapa saksi sampai terjadi adanya benturan dan mereka terjatuh. Kemudian dilanjut dengan perkelahian menggunakan senjata tajam. Nah, awalnya dari saudara NM ini mengeluarkan senjata tajam, melakukan penyerakan kepada M sehingga ada luka di bagian pinggang dan punggung. Kemudian sempat direbut oleh saudara M dan dilakukan pembalasan dengan menggunakan senjata tajam yang mereka bawa masing-masing. Nah, kemudian M menyerang kembali penyerangnya ini, NM ini, dan NM juga mengalami luka.
Akibat adanya luka, masyarakat berkumpul melihat dan satu orang dibawa langsung ke rumah sakit Haryoto. Pada pukul 09 tepatnya hasil pemeriksaan dari rumah sakit menyatakan bahwa saudara M meninggal dunia. Nah, yang saudara NM sempat kembali dengan kondisi luka yang cukup parah. Kembali ke rumah ya? Ya, luka cukup parah, kemudian diantar kembali ke RSUD yang sama untuk dilakukan pengobatan, namun diupayakan perobatan, ternyata NM menghembuskan nafas terakhir di perkiraan pukul 13.30 di hari dan waktu yang sama. Nah, kemudian kami melakukan pendalaman, sampai saat ini belum ada keterangan yang pasti yang menyatakan apa sebenarnya motif. Nah, kedua belah pihak ini sama-sama merupakan semacam pengepul atau tengkulak petai dan mereka ditinggal di desa yang sama. Namun demikian akan kita upayakan untuk pemeriksaan lebih lanjut yang walaupun memang tersangka yang patut diduga sebagai tersangka mengalami sama meninggal dunia, tapi kita untuk mengetahui motifnya sehingga harapannya kejadian ini tidak berkembang luas dan tidak terjadi alasan-alasan menimbulkan alasan-alasan untuk melakukan perbuatan kejahatan tindakan yang sama ataupun tindak kejahatan yang lain. Oke, artinya Pak ini kan ditemukan senjata tajam di lokasi kejadian dan kemudian berdasarkan keterangan ini dibawa oleh kedua pelaku. Iya. Apakah ditemukan atau dapat disimpulkan ini ada unsur kesengajaan duel ini terjadi memang direncanakan atau seperti apa? Nah, untuk direncanakan kami belum bisa pastikan. Karena tidak ada alat bukti yang mengarahkan bahwa seseorang apakah M ataupun NM itu merencanakan akan melakukan penganiayaan yang saya maksud, penganiayaan berat sehingga bisa menimbulkan korban meninggal dunia. Kondisi TKP pada saat itu seperti apa Pak ketika melihat ke sana dan mungkin menurut informasi dari warga sekitar juga? Kondisi karena adanya keributan sambil berjalan menggunakan sepeda motor, masyarakat juga sempat penasaran ada apa. Artinya ramai pada saat itu? Suasana jalan raya lumayan ramai tapi tidak seramai mungkin perkotaan, sehingga ada aktivitas ekonomi di sana, ada pertokoan, ada orang juga yang berlalu lintas di situ. Nah, kemudian mendengar ada benturan, tabrakan, jatuh, orang langsung melihat kondisi, namun tidak berani langsung melerai karena melihat salah satunya dan satunya lagi juga menggunakan senjata tajam. Oke, ketika sampai di lokasi di TKP itu memang ditemukan banyak darah. Betul sekali. Iya, akibat dari luka bacokan senjata jenis celurit. Hingga kini pihak kepolisian masih terus mendalami apa yang menjadi motif di balik duel antara Nito Markum dan Mari dengan menggali keterangan dari keluarga maupun saksi mata saat kejadian. Di lain sisi, budayawan Madura menolak setiap duel senjata tajam dikategorikan sebagai carok. Semoga peristiwa ini menjadi pengingat bahwa carok bukanlah penyelesaian dari tiap masalah. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam waktu Indonesia Barat hanya di TV One.